bentuk rotor nampak seperti tromol yang dilengkapi magnet permanen, sehingga rotor pada pengisian motor tidak lagi memerlukan arus pemicu. Hal ini pula yang menyebabkan tanpa aki pun motor masih bisa dihidupkan. Number 3. Atau kiprok. Kiprok adalah komponen yang berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh spool. Sama kasusnya seperti pengisian mobil, ketika RPM mesin tinggi, otomatis putaran rotor semakin cepat sehingga tegangan yang dihasilkan saat pengisian juga semakin besar. Kalau tegangan besar ini dihubungkan ke kelistrikan kendaraan, risikonya terbakar karena di luar dari kapasitas tegangan yang disiapkan. Oleh karena itu, regulator atau kiprok dipakai agar tidak terjadi overcharge. Pada sepeda motor, regulator ini juga dilengkapi dengan satu set receiver. Receiver adalah serangkaian dioda yang disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan arus listrik dari spool. Ini karena arus pengisian yang dihasilkan oleh spool itu masih dalam bentuk bolak-balik atau AC. Namun kelistrikan motor menggunakan arus DC. Jadi perlu diarahkan menggunakan dioda. Number 4. Fungsi aki hanyalah sebagai penyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh spool. Pada sepeda motor karburator, aki tidak memiliki peranan cukup penting karena fungsinya hanya terlihat ketika proses starting engine. Selebihnya, ketika sepeda motor hidup, aki tidak lagi diperlukan karena kebutuhan arus listrik sudah dipenuhi oleh sistem pengisian. Namun pada motor injeksi, aki menjadi komponen cukup penting. Selain sebagai penyedia arus ECU, aki juga berperan sebagai stabilizer tegangan, sehingga tegangan yang dimasuk ke ECU tetap konstan. Number 5. Wire atau kabel. Kabel merupakan komponen yang selalu ada pada rangkaian kelistrikan baik pada motor ataupun mobil, termasuk pada sistem pengisian. Ada banyak kabel yang diperlukan. Biasanya untuk membedakan jenis kabel satu dengan yang lain digunakan perbedaan warna kabel. Untuk arus positif biasanya menggunakan kabel merah, sementara kabel massa menggunakan kabel hitam. Kalau kabel ke lampu atau beban yang lain bisa kuning atau hijau tergantung jenis motor yang dipakai. Dari komponen-komponen di atas, apabila disatukan maka akan membentuk diagram sticknya seperti ini. Ya, seperti ini. Demikian artikel lengkap dan jelas mengenai komponen sistem pengisian sepeda motor dan fungsinya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.